Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas cerita pendek atau yang biasa kita sebut cerpen. Nah, Ibu yakin teks cerita pendek ini bukan teks yang asing lagi bagi kalian karena kalian sudah sering mendengar, membuat, atau bahkan membacanya. Dan kalian juga sudah pernah mempelajari teks cerpen ini di kelas 7. Untuk mengingat kembali, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari cerpen itu sendiri. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerpen berkisaran 500 sampai 10.000 kata. Kemudian, kita akan belajar tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya apa sih? Nah, ketika kalian membaca cerpen, kalian tidak membutuhkan waktu berhari-hari. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya ada satu konflik. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh ditulis singkat. Baik, kali ini kita belajar kembali mengingat tentang unsur-unsur dalam cerpen. Ada dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita pelajari satu-satu terlebih dahulu ya. Kita ingat-ingat kembali memori kita. Yang pertama, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kalian masih ingat? Ya, benar. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen atau di dalam bacaan atau cerita itu sendiri. Terdapat tema, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Nah, sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada nilai sosial, budaya, religi, dan moral. Terakhir, kita akan belajar lagi tentang struktur teks cerpen. Kalian masih ingat ada 3 struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi adalah bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana dan alur cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah struktur ini memuat masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam teks cerita. Jadi, ada 3 unsur, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang teks cerita pendek atau cerpen yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah kan siapa yang bilang cerita pendek atau cerpen itu sulit? Jangan lupa perhatikan perintah yang ada pada tabel ini ya. Bagaimana? Mudah bukan pertanyaannya? Yeay, foto tugasmu lalu kirimkan ke Google Classroom. Asal tidak menyontek ya. Bagus sekali. Hari ini kamu telah mengikuti pembelajaran dengan sangat lancar. Pembelajaran untuk minggu depan, kita masih belajar tentang cerita pendek atau cerpen bagian 2. Akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam cerpen. Semoga bermanfaat, semoga kalian tetap semangat belajarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.